Selain butuh kuat mental, kami juga butuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, saya akan bagikan kepada kalian beberapa pinjol-pinjol yang per Ramadan ini saya rasa sangat sulit kalau kalian untuk mau galbay. Karena apa? Dia wajib kuat mental karena terornya juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pinjol-pinjol yang hati-hati kalau kalian mau galbay. Nah, ini dia alasan tepatnya seperti apa, itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya yang lagi rame ini kebetulan, dan juga ada beberapa postingan teman saya di vlog YouTube yang mengatakan bahwa tumbennya beberapa minggu ini penagihan sepi, biasanya nggak berhenti-berhenti. Nah, kita baca informasinya. Mau nanya, saya galbay Finplus, pinjam duit, KTA Kilat ada kami, dan cash cepat. Udah hampir sebulan semua, terus tiba-tiba HP sepi dari yang sebelumnya rame pol, spam call, spam chat semua nggak saya respon, terus sepi. Apa itu tanda-tanda DC mau datang ya? Rumah saya di Jawa Tengah. Terus ada temen yang komen di YouTube saya malah udah nggak ada teror Mbak Desi, jalan 7 bulan ini yang telepon hari ini 2 nomor saja, dulu 20 kali ditelepon, sekarang udah nggak ada lagi, masih tetap semangat galbay. Nah, kalau udah model seperti ini, apakah Desi akan datang ataukah ada target lain? Nah, kalau lagi sepi seperti ini, kalian jangan langsung kebingungan, kenapa ya kok nggak neror, nanti tiba-tiba Desinya datang. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu kan ya. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah yang pertama, target dari DC itu sudah mulai berubah karena dia tahu kalian tuh udah membandel, alias kalian sudah sulit untuk dijadikan prioritas, karena percuma juga ngabisin pulsa, ngabisin tenaga, ujung-ujungnya kalian tidak akan menanggapin. Kemudian lagi yang kedua, DC memang sengaja untuk mengulur waktu. Nah, dalam mengulur waktu ini biasanya DC akan mengatur strategi baru ataupun memasukkan kalian ke dalam list untuk nasabah-nasabah yang memandel. Nah, biasanya yang seperti ini dibutuhkan waktu untuk mereka, jadi mereka itu nggak mau menagih kalian dulu, nanti setelahnya mungkin akan menagih ulang seperti biasa. Dan lanjut lagi, alasan yang ketiga ini biasanya karena pinjolnya baru saja mendapatkan sanksi dari OJK, dapat teguran dari OJK, sehingga mereka slow down dulu ya, diam dulu, nanti lama-lama mereka akan naik seperti biasa. Nah, kalau yang seperti ini ya ditandai juga. Nah, kalau yang seperti ini bukan berarti DC itu akan datang. Tidak semua DC akan datang. Sekalipun gencar terorannya, itu DC juga akan datang tempat kalian. Jadi nggak usah langsung dikategorikan DC mau datang ya, kebingungan terus cari pinjaman, nggak usah. Karena sejauh ini DC yang datang pun masih ada macam aja. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, saya mau jawab pertanyaan teman saya mengenai pinjam SPayLater yang sudah call 5 ya di Slik OJK. Dia bertanya kapan ada pemutihan. Nah kakak ya, saya informasikan kepada kalian semuanya, masalah pemutihan itu adalah masalah internal dari pinjolnya, alias kebijakan dari pinjolnya. Nah, ini untuk pemutihan biasanya itu terjadi karena yang pertama, lendernya itu perorangan, sehingga biasanya mereka langsung mencarikan asuransi dan kalian kecipratan lah, ujung-ujungnya dibayarkan. Kemudian lagi, utang kalian itu nilainya kecil, di bawah dari 1 juta, sehingga mereka dengan mudah untuk mengambil kebijakan dan menghapuskan utang kalian daripada menjadi jejak jelek di laporan keuangan mereka. Terus lagi yang ketiga, karena pencairan asuransi dari perusahaan mereka itu sudah mulai cair. Setiap perusahaan itu kan ada asuransinya kan ya, dan akhirnya mencairkan, dan mereka mendahulukan mana-mana pinjol-pinjol yang bisa dihapus bukukan ataupun dijual kepada pihak ketiga ataupun dibayarkan lewat asuransi. Nah, itu kapan terjadinya? Itu tergantung dari pinjolnya. Kita nggak bisa prediksikan mau 3 tahun lagi, mau 4 tahun lagi, itu nggak bisa. Caranya bagaimana Mbak biar cepat tahunya? Yaitu sering-sering ngecek Slik OJK. Ada yang 6 bulan galbay udah dibersihkan, ada yang 5 tahun galbay belum dibersihkan sama sekali, ada yang baru 1 tahun galbay udah hilang semua utangnya di Slik OJK padahal nggak pernah bayar, ada yang udah bertahun-tahun, lebih dari 6 tahun itu masih ada di Slik OJK. Jadi semua itu kembali lagi kepada pinjolnya, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada seorang teman yang bertanya, Mbak, kalau ada beberapa pinjol-pinjol yang aman digalbay, coba tuliskan dulu pinjol-pinjol yang tidak aman digalbay.
Nah, ini alasannya kenapa tidak aman di Galbait. Bagi kami pemula-pemula itu membutuhkan informasi seperti ini, karena kalau kami mau Galbait itu kan pasti butuh kuat mental. Selain butuh kuat mental, kami juga butuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, saya akan bagikan kepada kalian beberapa pinjol-pinjol yang per Ramadan ini saya rasa sangat sulit kalau kalian untuk mau Galbait. Karena apa? Dia wajib kuat mental, karena terornya juga luar biasa, dan yang lebih parahnya lagi bunganya itu gila-gilaan. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu adalah Shopee, es pinjam es peleter. Sekalipun DC-nya tidak menyeluruh hanya di sekitaran Jabodetabek, tetapi DC-DC yang ada di kantornya ini itu luar biasa ganasnya. Mereka bisa meretas apapun yang ada di HP kalian, salah satunya untuk semua sosmed kalian, kemudian juga foto-foto lama kalian, dan juga data diri keluarga kalian itu bisa dapat loh. Salah satunya juga dengan nomor-nomor penting-penting yang ada di HP kalian. Nah, lagi kalau untuk Shopee ini nilai kecil pun sekitar 14.000 pun dia akan masuk ke dalam slik OJK ya. Nah, kalau kalian mau Galbait kan wajib kuat mental, karena DC-nya ini paling kuat untuk neror keluar kondar, salah satunya itu ke perusahaan kita. Jadi kalau mau Galbait kuat mental, kuat malu, dan kuat ambil resiko ya. Lanjut lagi itu adalah Tunaiku. Nah, kalau Tunaiku ini pasti saya selalu sarankan kalau ada dana duluan kan. Kalau emang kalian kantornya dekat, lakukan negosiasi. Sudah banyak orang yang melakukan negosiasi dengan restrukturisasi berjangka tapi tetap dikenakan biaya. Cuman kalau kalian mampu lanjutkan. Kalau emang tidak mampu kan wajib kuat mental, karena DC-nya kebanyakan ini hampir orang Ambon. Bukan menakut-nakutin kalian, bukan mau memperburuk keadaan kalian, cuman inilah kenyataan yang terjadi di lapangan. Galbait 3 tahun pun masih didatangin DC ke kantor tuh dari Tunaiku ya. Lanjut lagi untuk kredit pintar. Kredit pintar ini walaupun DC tidak menyeluruh, tapi DC-nya luar biasa ganas. Mulai dari terorannya, orderan fiktifnya, sampai membuat orang bundir dengan kata-kata DC-nya itu kebanyakan dari kredit pintar. Ya, karena mereka tidak mau tahu kalian mau dalam kondisi apapun, bagaimanapun dia akan terus meneror kalian. Dan yang lemahnya lagi, kebanyakan rata-rata masih mau membaca WA DC-nya. Padahal selalu sampaikan, pinjol apapun itu jangan pernah kalian gubris WA DC-nya. Karena semakin kalian gubris, semakin kalian akan ditekan. Ya, itu untuk kredit pintar. Kemudian dia masuk ke dalam slik OJK. Lanjut lagi Indodana. Indodana paling banyak ya di bulan Ramadan ini. Informasinya ada seorang teman yang Galbait itu 1 minggu bisa 3 kali datang, 1 bulan itu bisa berkali-kali datang, dan dia tidak peduli, pokoknya dia harus dapat uang. Nah, apalagi untuk wilayah Jabodetabek, rajin sekali DC-nya ini ya. Kalaupun kalian mau Galbait, kalian wajib kuat mental aja. Walaupun DC-nya banyak mengatakan baik mbak orangnya, tapi datang-datang terus, lanjutkan Galbait. Tapi kalau kalian mengatakan nggak kuat mbak, datengin terus, saya mau bayar, silahkan, tapi jangan dari uang gaya lubang tutup lubang. Kalian bisa membayarkan semampunya kalian, cuman yang perlu kalian pastikan adalah ketika kalian mencicil, hutang kalian itu tidak akan terbayarkan ataupun terpotong sepenuhnya, paling hanya sekitar 10% dari yang kalian bayarkan gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi tuh Kredivo. Kredivo ini nggak usah kita bincangkan. Kalau kalian udah ngomong pasti saya sampaikan. Kalau ada dana duluan kan. Sama kayak Tunaiku. DC-nya paling banyak itu dari orang Ambon. DC-nya tidak peduli dengan keadaan kalian. DC yang penting datang. Apalagi wilayah Jabodetabek, maghrib dan malam pun mereka datang. Ya, itulah mengapa saya sampaikan kalau mau Galbait di Kredivo, selain kuat mental, harus kuat malu dan kuat ambil resiko. Harus siap-siap. Nah, kalau Kredivo teman-teman ya, jadi dia mengatakan, mbak saya baru Galbait 2 minggu mbak, datangin nggak? Kalau Kredivo iya. Tapi kalau misalnya itu di luar dari Pulau Jawa, mungkin datangnya 1 bulanan. Tapi dia akan datang. Ya, lanjut lagi tuh yang terakhir adalah Ada Kami. Nah, orderan fiktif paling banyak dari Ada Kami. Sudah sering juga ditegur sama OJK, sudah pernah kena sanksi, tapi sepertinya mereka tidak juga jerah dan masih sama penagihnya sama seperti Shopee. Untuk DC lapangannya pun random, walaupun ada tapi hanya sedikit, itu pun di wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa Timur, dan sekarang itu sudah mulai turun. Itu yang datang dari pihak ketiga. Kemudian dia pasti masuk ke dalam slik OJK, terorannya luar biasa. Nah, bagaimana mbak kalau dengan aku laku? Isi cash, pinjam yuk, pinjam duit, julo, cairin, ada modal, kemudian lagi
bantu saku itu kan ada desi lapangannya Mbak. Iya, itu ada desi lapangannya, tapi tidak separah yang saya sebutkan di atas. Tapi kalau dari 5 yang saya sebutkan ini, pikir panjang dulu, lebih baik kalian hindari. Kalaupun mau galbay harus lebih kuat mental lagi. Gitu teman-teman ya. Dan perlu saya sampaikan di sini, galbay itu adalah jalan terbaik. Kalau memang jalan pilihan kan adalah galbay, lakukan. Sekali apapun yang terjadi, resikonya terima. Mau dipermalukan paling juga sebentar, mau dicaci maki paling juga sebentar, mau kalian dijadikan target paling juga sebentar. Sisanya mereka juga akan mencari orang-orang yang bisa memenuhi target mereka agar mereka dapat digaji. Yang penting kalian harus terus berusaha, jangan terpuruk ke lubang yang sama, jangan gunakan pinjol untuk gaya hedon, dan jangan gunakan pinjol hanya untuk kesenangan semata. Lebih baik kalian tinggalkan galbay dulu sampai ekonomi kalian lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.